Rusuh dalam selimut, netizen ungkap oknum KSP di balik pengeroyokan Ade Armando. Ditulis oleh Niha Alif dari laman siwar.com. Tadi teman-teman itu cukup ada luka serius di kepala, ada pendarahan di dalam kepala. Jadi harus melewati CT scan, bahkan tadi sudah masuk ICU ya, high care unit. Tapi beliau sadar, bisa berkomunikasi. Kalaupun kan kalau soal luka dalam ini kan penting untuk kita kita observasi terus. Baru saja berhasil diamankan. Yang pertama adalah diamankan di daerah Jonggol. Yang kedua diamankan di wilayah Jakarta Selatan. 2 orang tersebut masih terus dimintai keterangannya. Sedangkan 4 orang lainnya kami himbau dan kami ekspos, kami rilis sengaja hari ini untuk segera menyerahkan diri. Ade Armando udah mati, koyok sama masa. Sekarang kita dikejar sama polisi. Turun semua yang di Jakarta. Ternyata, demo 11 April kemarin hanya menyisakan luka dan duka. Pesan demokrasi yang katanya berpihak pada rakyat kecil malah tersampaikan secara brutal, diwarnai dengan aksi yang tidak terpuji. Kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab? Sedemikian besar dendam mereka pada pendukung pemerintah hingga membawa aroma permusuhan ke dalam demo. Ironisnya, salah satu provokator yang mungkin tak terlibat di lapangan ternyata berasal dari lingkar istana. Hal inilah yang kini ramai dibahas netizen di media sosial. Di zaman digital seperti saat ini, memang tak lepas dari aksi pembobolan media sosial, termasuk grup WA. Dan begonya, orang-orang munafik itu ternyata menggunakan nomor asli dalam grup WA yang isinya para provokator demo rusuh. Tentu saja mereka ini bukan murni berasal dari kalangan mahasiswa, bisa pula berasal dari kelompok-kelompok ekstremis yang memang sudah lama menyimpan dendam pada pemerintah, imbas dibubarkannya ormas-ormas ekstremis mereka. Kalau melihat kelakuan para manusia munafik ini, sekilas kita mengingat sosok komisaris yang juga terafiliasi pada Jokowi mania, Immanuel Ebenezer, yang terkenal bukan karena prestasinya di BUMN, tapi justru karena membela sosok pengacau. Saya yakin orang-orang seperti mereka masih banyak yang bercokol di pemerintahan dan diam-diam menikam dari belakang. Belum lagi ada kelompok elit parpol licik, pencetus ide presiden 3 periode hingga penundaan pemilu. Ada juga menteri yang sok keluar-keluar punya big data mengenai masyarakat yang ingin pemilu ditunda. Mereka lah manusia-manusia munafik yang sebenarnya yang hendak menjungkalkan kepemimpinan Jokowi dari dalam. Kalau sudah ada amarah, demo dari rakyat, mereka tinggal bersembunyi atau yang lebih parah lagi ikut menyalahkan Jokowi. Nah, pertanyaannya adalah kemana tuh Menko yang selama ini ya, yang bukan membidangi politik ya, mewacanakan perpanjangan jabatan presiden ya, dan menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah, kemana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan? Manajemen pemilu itu kan perlu prosedur beres, tapi juga perlu kualitas. Dan sudah dibicarakan lama, diperdebatkan panjang lebar. Tiba-tiba kok belok mau mundur lagi ya? Emang ini negara sopir bajai. Untuk oknum KSP sendiri ternyata mendapat sorotan tajam dari netizen. Seorang pemilik akun @anaklolina2 mengunggah informasi bahwa di dalam grup WhatsApp yang memuat informasi keberadaan Ade Armando di lokasi demo ikut bergabung staf khusus kepresidenan Ari Supit. Tulis @anaklolina2. Guys, grup WA yang muat info tentang Ade Armando diisi oleh salah satu tim khusus kepresidenan bernama Ari Supit. Siapa dia sebenarnya? Kenapa bisa lolos di jantung pemerintahan? Akun @anaklolina2 mengaku mendapatkan informasi itu dari akun @pejot. Akun @pejot sendiri mengaku mendapatkan informasi setelah mengecek satu nomor cantik pada grup WA tersebut. Ternyata keluarlah nama Ari Supit yang menurut @pejot anggota kantor staf presiden. Lalu akun @astutititis menampilkan foto Ari Supit yang sedang berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta dengan satu pria lainnya. Lah, yang ini bukan ya orangnya? Tulis @hensu aja. Kemudian akun Izul99 menuliskan, umpan lambung dilontarkan diterjang pihak pendemo. Umat yang disudutkan sudah paham kan arahnya?
Ari Supit ini diketahui merupakan staf khusus kepresidenan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel. Bahkan kemarin, Ade Armando dianiaya secara beramai-ramai di lokasi demo di Senayan. Kedepannya diharapkan ada evaluasi menyeluruh di pemerintahan bagi orang-orang yang ketahuan mendukung gerakan mereka, apalagi pengacau. Jangan sampai pemerintah merekrut orang yang salah hingga menikam istana dari dalam. Mungkin saat ini sakit hatinya dilampiaskan dengan menyuruh mengeroyok Ade Armando. Bisa jadi suatu hari nanti dirinya yang ambil alih menjadi bagian dari pengacau itu sendiri. Jangan sampai pemerintah kecolongan berkali-kali dengan memasukkan orang-orang seperti Emmanuel, Ari Supit, dan lainnya ke pemerintahan. Karena justru musuh internal alias dalam selimut ini justru jauh lebih berbahaya. Bisa-bisa mereka membocorkan rahasia negara atau mungkin sengaja mengacaukan sistem pemerintah hingga membakar amarah rakyat. Kita bisa mengira kalau isu jihad ataupun kelangkaan minyak goreng bisa jadi adalah strategi busuk mengoyak pemerintah dari dalam. Kita doakan saja semoga pemerintahan Jokowi diberi kekuatan oleh Tuhan, karena begitu musuh yang menghambat kemajuan bangsa ini, tak hanya dari luar negeri, tapi juga dari para oposisi ditambah musuh dalam selimut yang senantiasa bergentayangan. Semoga dengan berkah Ramadan, Tuhan menyibak kebusukan mereka satu persatu. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?